1, 2, 3. Kami dari kelompok 1, kami sudah observasi pedagang. Pertama Kia, kedua Ai, Pasha, Gibran, dan juga Ule. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau ngapain sih Kia? Ngapain ya? Oh, kita mau berpresentasi, Ai. Oh, observasi apa? Observasi pedagang di Gor Lapatau. Nah, teman-teman, dari banyaknya pedagang di Gor Lapatau, kira-kira kita milih apa ya buat diobservasi? Kan pedagang di Gor Lapatau bukan hanya makanan, minuman, apalagi nih? Juga ada pedagang makanan, aksesoris. Kita milihnya apa ya? Wow, kita pilih kopi dari Moya. Yeay. Nah, sebelum itu kenalan dulu yuk. Pertama, nama saya Andi Rizaki Fatima Ataya. Dan saya Ainan Kolbi Dinur. Dan yang ketiga dari kelompok kami ada Triana Aulia. Yang keempat ada Muhammad Pasha Akila Arista. Dan yang kelima ada Gaisan Gibran Adi. Tapi kok kita cuma berdua, Ai? Iya ya. Kok kita cuma berdua? Tiganya mana? Oh, nah teman-teman, Triana Aulia ini lagi ada kegiatan presentasi di Malaysia. Jadi Hebat banget teman-teman, didoain ya. Kemudian Muhammad Pasha Akila Arista sama Gibran kemana sih Kia? Kemana ya? Bukannya mereka karantina? Oh iya, kemarin mereka itu sempat karantina guys, mau lomba. Jadi nggak sempat membicarakan lebih lanjut tentang presentasi kamu. Jadi makanya kami cuma berdua. Berdua aja. Iya. Oke, next. Tentang Moya. Jadi Moya itu adalah nama kedai kopi ini teman-teman. Moya Street Beverage. Dan jenis minuman yang dijual itu es kopi. Cara pembuatannya menggunakan mesin, yaitu cara pembuatan modern. Jadi dari sini teman-teman, kita bisa melihat gimana sih bentuk fisik dari kedai Moya sendiri. Nah, kita bisa lihat nih teman-teman, ada payung merah yang digunakan agar minuman yang dijual ataupun barang-barang yang ada di atas sini itu tidak terkena sinar matahari. Nah, yang kedua itu jika kalian perhatikan, kedai Moya ini bukan sekedar gerai teman-teman, tapi mereka menggunakan sepeda listrik. Jadi tidak cuma menetap di satu tempat. Betul. Dan juga ada daftar menu yang digunakan agar orang-orang itu lebih mudah untuk memilih varian rasa yang mereka sukai. Oke, next. Kita lihat videonya dulu. Nah, jadi ini pas kami sedang melakukan observasi itu. Jadi jenis observasi yang kami lakukan itu mengamati sekaligus mewawancarai objeknya. Jadi di sini kami lagi mewawancarai pedagangnya dan kami juga membeli minumannya. Terus tak manfaatnya dia menuju itu bagus. Oke. Nah teman-teman, kalau mau buat kopi tentunya kita perlu bahan-bahan utama kan. Nah di Kopi Moya ini itu punya 3 bahan utama. Yang pertama itu ada kopi. Nah tentunya kopi itu yang paling penting. Namanya aja kopi, pasti butuh kopi dong. Kemudian yang kedua itu ada susu full cream. Nah susu full cream ini menjadi bahan utama karena untuk menghilangkan rasa pahit alami dari Kopi Moya ini. Kira-kira kenapa ya? Nah teman-teman, susu full cream ini digunakan supaya kopinya itu tambah manis juga tambah creamy.
Dan yang bahan utama yang ketiga itu ada es batu. Nah, es batu ini digunakan untuk menambah kesegaran pada kopi ini. Apalagi kalau cuacanya tuh panas banget, pasti butuh yang dingin-dingin. Terutama Makanya Ai. kopi moyang ini itu pakai es batu. Oke, selanjutnya. Nah, kalau ada bahan pasti ada alat. Nah, jadi alat-alat utama yang ada di kopi moyang ini yang pertama adalah gelas takar dalam kurung untuk menuangkan susu. Nah, seperti yang dijelaskan pada Ai tadi bahwa kopi ini juga membutuhkan yang namanya susu untuk membuat rasa lebih creamy, Ai. Nah, tapi yang namanya juga tidak boleh terlalu berlebihan. Itulah mengapa kita membutuhkan gelas takar. Jadi ada porsinya ya teman-teman. Yang kedua ada gelas plastik beserta penutupnya. Tentunya guna dari gelas plastik ini untuk menampung minumannya dan penutupnya agar minuman tersebut tidak mudah tumpah. Yang ketiga ada pipet. Pipet ini gunanya untuk menyeruput minuman itu sendiri agar konsumen lebih mudah untuk mengkonsumsi minuman tersebut. Dan yang keempat ada termos, penyimpanan untuk es batu. Kan gak lucu kalau sudah asik-asik jualan, kita pergi mau jualan, tapi tiba-tiba es batunya cair. Oh, betul banget tuh. Nah, jadi itu mengapa kita menggunakan termos. Oke, selanjutnya ada harga dan juga rasa. Nah, yang pertama ada kopi susu seharga 10.000. Dan yang ini tuh harga yang paling murah dan tentunya yang paling besar, teman-teman. Nah, kopi susu ini itu banyak banget disukai oleh mulai dari kalangan anak muda, remaja, dan juga tua. Karena kopi susu dari moyang ini tuh enak dan juga paling murah. Yang kedua itu ada kopi gula aren seharga Rp12.000. Yang ketiga ada kopi karamel seharga 12.000. Kemudian ada kopi coklat tos yang seharga 12.000 juga. Dan yang terakhir ada kopi vanila seharga 12.000. Jadi harga-harga yang ada di kedai moyang ini affordable banget kan teman-teman. Harga termurahnya 10.000, harga yang paling mahal 12.000, cuma beda 2.000 loh. Jadi cocok banget bagi kalian yang mungkin kurang Ya, mau hemat bisa teman-teman. Jadi kita sudah bisa merasakan yang namanya sensasi dingin dari kopi moyang ini bermodalkan 10.000 aja. betul. Oke, next. More about moyang. Nah, ini tuh seperti fun fact ya sebenarnya. Moyang itu dapat menghabiskan 50 cup dalam sehari. Yang berarti penghasilan sehari dari kedai ini bisa mencapai kurang lebih dari 500.000. Banyak banget ya. Bayangin guys, setiap hari dapat 500.000. Kalau dikali 1 minggu, terus sebulan, bisa cuci motor. Betul. Bikin Nah, motor. selanjutnya itu ada metode pembayaran. Nah, teman-teman, metode pembayaran di kedai kopi moyang ini nggak hanya uang cash aja, tapi kedai moyang itu udah nyiapin scan barcode. Jadi kalian nggak perlu capek-capek nih bawa uang cash yang banyak. Cukup bawa HP kalian, udah itu scan dan kalian bisa beli deh. Mudah banget ya, Ai. Betul. Nah, yang ketiga ada jam operasi. Jadi, kedai moyang ini tuh mulai beroperasi pada pukul 7 pagi sampai jam 11 siang. Udah lama, tapi penghasilannya banyak banget. Dan yang keempat ada strategi yang selanjutnya akan kami jelaskan di slide selanjutnya. Oke, next. Dari banyaknya pedagang di Gorapa tahu Kenapa kenapa Moya? Jadi seperti ini teman-teman. Kita cerita sedikit ya. Di Gorapa tahu itu memiliki banyak pedagang kan, dan pedagang-pedagang itu cenderung untuk berjualan di tempat yang ramai. Nah, tapi ada yang beda nih Ai dengan kedai Moya ini. Di saat semua pedagang itu memilih untuk berjualan di tempat yang ramai, kedai Moya ini malah menjual di tempat yang terkesan terkesan sepi dan menjauh dari pedagang-pedagang lainnya. Kok bisa? Kenapa ya? Padahal kan kalau rame pasti banyak pembeli. Tapi punya makna tersirat teman-teman. Jadi setelah kami komunikasi kepada
mau melakukan wawancara kepada si penjual mengatakan strategi yang mereka gunakan. Jadi strateginya itu seperti kita ketahui di Gor Lapatau ini kan tidak cuma pedagang saja yang ada di Gor Lapatau ini, tapi juga di infrastruktur lainnya seperti orang-orang yang datang berolahraga. Pembeli biasanya kebanyakan itu dari orang yang berolahraga. Nah, tempat kedai moya ini beroperasi itu ibaratnya seperti ada di garis finish, dimana contohnya orang yang jogging itu sudah merasa lelah dan capek dan pastinya haus ya Ai. Orang jogging kan pasti haus. Nah, dan orang-orang itu pastinya akan memilih yang tercepat dan yang terdekat. Nah, dan pilihan mereka satu-satunya pilihan mereka itu ialah kedai moya ini. Jadi pilihan pertama mereka itu kedai moya. Jadi kedai moya ini dapat memikat pembeli karena hanya mereka lah yang ada di tempat itu. Jadi strategis banget kan Ai? Betul. Nah, kalian juga tahu nggak sih teman-teman, kenapa sih kedai kopi moya ini memilih kopi keliling? Nah, teman-teman, dari sekian banyaknya opsi, mulai dari ini bangun kafe ataupun menatap di suatu tempat, mereka ini lebih memilih untuk berjualan kopi keliling. Kenapa sih? Karena dari hasil wawancara kami dengan pedagangnya, mereka mengatakan kalau lebih efektif mereka menjual keliling daripada hanya di satu tempat. Yang dimana kalau mereka menjual dengan kopi keliling, pastinya banyak orang yang melihat mereka, ataupun mereka bisa pindah-pindah tempat. Kalau misalnya tempat itu lagi sepi, mereka bisa pindah-pindah di tempat yang lain, misalnya seperti sekolah ataupun di Gor Lapatau ini sendiri. Jadi mereka katakan lebih efektif berjualan seperti itu. Unik banget ya Ai. Betul. Okay, next. Nah, jadi ini beberapa dokumentasi yang kami ambil saat melakukan observasi. Jadi dari sini kita udah tahu ya teman-teman, pasti para pedagang itu punya strategi sendiri dan ya mungkin aneh ya dilihat, tapi pas kita melakukan wawancara kita jadi tahu ya Ai, ternyata ada makna tersirat ya teman-teman. Bukan hanya sekedar memilih tempat dan berjualan, tapi mereka juga memikirkan kemungkinan-kemungkinan lain seperti yang tadi kami jelaskan. Dan mungkin hanya itu presentasi dari kami berdua. Mohon maaf tidak ada kesalahan. Cukup sekian presentasi dari kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.